لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل التقوى خير الزاد وأمرنا أن نتزود بحال يوم المعاد. لا إله إلا الله ولي المتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل التقوى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاكمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم العظيم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عماد: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم قال: لا تدخل الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم مسلمة إلا من أول سيدتي خديجة الكبرى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin wal muslimat sidang Idul Fitri rahimahumullah, pada hari yang suci ini, di hari kemenangan umat Islam hari ini, mari sama-sama kita agungkan Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar. Kita agungkan Allah dengan selalu memuja kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk bacaan tahmid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita esakan Allah dengan selalu mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah. Semua itu kita lakukan untuk mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah sekiranya hari ini seluruh jamaah masjid Raya Pasir Pengaraya ini Allah ridhoi, insya Allah bersama kita di masjid yang kita cintai ini, bersama pula kita di surga dengan keluarga dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka oleh sebab itu, di hari yang fitri ini, mari sama-sama kita langitkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringan dengan syukur kita ucapkan dengan kalimatul hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ummati shaumu syahrul ramadan. Barang siapa umatku kelak yang ketika bulan Ramadan datang dia berpuasa di siang hari Ramadan,
mereka saling bermaaf-maafan dan melangkahkan kaki menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam untayan salat sunnah Idul Fitri, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ana la tadkhulul jannah. Saya tidak mau masuk surga sebelum orang-orang yang demikian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Tidak lain dan tidak bukan adalah salah satunya kita yang berada di Masjid Raya Pasir Pengrayan ini. Betapa banyak hari ini umat Islam yang ingin sekali bersama dengan kita di masjid, bersama dengan umat muslim lainnya di lapangan, mengagungkan Allah, menyembah kepada Allah dalam sunnah Idul Fitri, tapi Allah tidak izinkan, Allah tidak bolehkan mereka hadir. Bisa jadi hari ini dia sedang terbaring di rumah sakit, bisa jadi hari ini dia sedang terbaring sakit di rumahnya sendiri, bisa jadi hari ini banyak saudara kita yang sedang dalam perjalanan mudik, bisa jadi hari ini ada orang yang Allah berikan kesempatan, Allah berikan kesehatan, tetapi tidak Allah berikan keimanan dalam hatinya, sehingga sehat pun dia, dekat pun dia dengan lapangan maupun masjid, tetapi tidak mau ikut melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri di hari kemenangan ini. Maka oleh sebab itu, kembali kita tundukkan kepala, kita langitkan syukur kita kepada Allah. Dengan syukur itu kita ucapkan dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kaum muslimin wal muslimat sidang Idul Fitri rahimakumullah. Di samping itu, mari sama-sama kita ingat, kita kenang perjuangan dan pengorbanan manusia yang paling suci. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalaulah tidak karena kesucian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tidak akan pernah ciptakan langit dan bumi. Kalaulah tidak karena Nabi Muhammad, maka Allah tidak akan pernah jadikan siang dan malam. Kalaulah tidak karena baginda Rasul, maka siapapun kita yang berbuat dosa lalu bertaubat kepada Allah, taubat itu pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaqbalu taubatan 'abdin ma lam yughayyir. Sesungguhnya Allah akan selalu menerima taubat kita selaku hamba-Nya sebelum nyawa kita berada di tenggorokan. Semua itu terjadi karena kesucian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu, di hari yang penuh kebahagiaan ini, mari sama-sama kita kirimkan salawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Mudah-mudahan syukur kita kepada Allah, salawat kita kepada baginda Rasulullah, Allah jadikan alasan untuk mengabulkan doa kita, yang mana tidak lain dan tidak bukan di 1 Syawal ini Allah berikan kita gelar tahun dan Ramadan yang akan datang, kembali kita bisa bersama beribadah di masjid yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat sidang Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat mulia ini, khatib mengajak, menghimbau kepada seluruh jamaahku sekalian, siapapun kita, apapun pangkat jabatan kita hari ini, seluas apapun kekuasaan kita, sebanyak apapun harta kekayaan kita, mari semua itu kita gunakan untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Tentu dengan menjalankan segala yang diperintahkan Allah dan juga meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat
Sidang Idul Fitri rahimahullah. 1 bulan penuh kita telah melaksanakan ibadah Ramadan. Baik itu puasa di siang harinya, tadarus Al-Quran di malam harinya, ataupun solat sunnah yang kita kerjakan, berinfak, bersedekah. Tidak ada tujuan kita melainkan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun kita menahan lapar dan haus di siang Ramadan, sebanyak apapun Al-Quran yang kita baca, bisa jadi tidak hanya 10 juz, tidak hanya 20, bahkan 4 sampai 5 kali khatam selama Ramadan. Berapapun banyak kita berinfak ketika Ramadan, bisa jadi di atas 100.000, bisa jadi zakat kita hampir puluhan juta. Tujuan kita yang paling utama adalah untuk mencapai gelar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena ini merupakan perintah dari Allah dan juga janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah wajibkan kita puasa. Allah perintah kita untuk mengamalkan amalan Ramadan. Tujuan akhir daripada itu tidak lain dan tidak bukan Allah jadikan kita golongan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat sidang Idul Fitri rahimahumullah. Maka oleh sebab itu di hari yang fitri ini timbul pertanyaan di benak kita. Orang seperti apa? Manusia yang bagaimana yang Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah manusia yang ketika 1 hari sebelum Ramadan sudah sibuk mempersiapkan kue lebaran? Apakah manusia yang jauh hari sebelum Ramadan sudah sibuk mengatur jadwal jalan-jalan dan sebagainya? Apakah manusia yang jauh hari sebelum Lebaran sudah mempersiapkan baju baru dan lain sebagainya? Pertanyaan itu dijawab oleh seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang berjudul Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan, bersumber dari hadis baginda Rasulullah, orang yang Ramadannya diterima Allah, yang puasa di siang hari diterima Allah, yang ketika tarawih dan witir malam hari diterima Allah, bacaan Qur'annya diterima Allah. Yang pertama adalah orang yang ketika Ramadan beribadah kepada Allah, maka selepas Ramadan pun dia juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena tuntunan ibadah tidak hanya di bulan Ramadan. Banyak umat Islam hari ini ketika Ramadan datang, awal-awal Ramadan masjid penuh, sibuk melaksanakan sholat, menyembah kepada Allah. Tidak hanya yang wajib, yang sunnah pun dia lakukan. Tetapi sama-sama kita saksikan, belum sempat lagi Ramadan terakhir, baru 10 malam terakhir Ramadan, hampir 50% jamaah masjid itu berkurang. Apa sebab? Bisa jadi sibuk dengan mencari baju lebaran, bisa jadi sibuk dengan membuat kue untuk lebaran, bisa jadi pulang kampung dan lain sebagainya. Maka kata Imam Al-Ghazali, orang-orang Ramadan yang diterima Allah, yang mendapatkan pahala la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa kepada Allah, tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang waktu Ramadan beribadah kepada Allah, maka setelah Ramadan pergi pun dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai 1 Syawal ke depan kita lihat berapa orang yang dulu Ramadan rajin ke masjid, berapa orang yang dulu Ramadan rajin tadarus Al-Quran, berapa orang yang dulu Ramadan selalu berinfak, bersedekah dan lain sebagainya. Kalaulah dia di luar Ramadan mesti istiqomah melakukan amal tersebut, maka bisa dipastikan orang itulah yang mendapatkan gelar takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak bisa dibuat-buat. Tidak bisa kita manjakan ibadah kita baru awal-awal Ramadan pergi, lalu hadir terus kita di masjid, selalu kita berinfak. Tidak bisa. Apa kata Imam Al-Ghazali? Minimal 40 hari ke depan, minimal
40 malam ke depan, amalan Ramadan terus dilaksanakan di luar bulan suci Ramadan. Barulah orang itu diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima bacaan Qur'annya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amalan-amalan Ramadan yang lainnya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat sidang Idul Fitri rahimahullah. Maka oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah, siapapun kita, apapun pangkat jabatan kita, sebanyak apapun harta kekuasaan kita, kalaulah dulu Ramadan siang hari kita berpuasa untuk diterima Ramadan kita, selepas 1 Syawal ini kembali kita berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Puasa tidak hanya ibadah di bulan Ramadan, di luar Ramadan juga kita disuruh puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu 6 hari di bulan Syawal, entah itu Senin dan Kamis, entah itu Yaumul Bid, entah itu puasa nazar, puasa qada dan lain sebagainya. Begitu juga dengan membaca Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quranul Karim? Al-Zid alaihi wa rattil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan suara yang tartil. Apa maknanya? Bacaannya betul, lagunya pun juga dapat. Banyak orang akhir zaman ini ketika berhadapan dengan Al-Quran tidak terlalu mementingkan bacaan. Yang penting lagunya dapat, yang penting lama dia mengaji, yang penting banyak ayat dibaca. Ingat pesan Rasulullah SAW dalam hadis beliau, satu ayat yang dibaca dengan takdir, makhrajul huruf betul, tajwid yang tepat, jauh lebih bagus ketimbang satu khatam Al-Quran kita baca tetapi tidak dengan makhraj ataupun tajwid. Maka oleh sebab itu jamaah, kalaulah dulu di Ramadan kita belajar Al-Quran, kita membaca Al-Quran, kita amalkan Al-Quran, dan kita ajarkan daripada Al-Quran itu, maka selepas Ramadan berlalu tetaplah kita belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan isi daripada Al-Quran, dan juga mengajarkan ilmu daripada Al-Quran. Kaum muslimin wal muslimat sidang Idul Fitri rahimahullah. Kalaulah kita berbicara masalah Al-Quran ini, akhir zaman ini banyak di antara kita para orang tua yang salah kaprah menjalani kehidupan Al-Quran. Kita rela mengeluarkan duit jutaan rupiah untuk lesbraisan anak kita bahasa Inggris supaya besok dia kuliah di Harvard University ataupun di luar negeri dan lain sebagainya. Tapi banyak orang tua hari ini yang keberatan yang mengeluarkan uang 300.000 per bulan sahaja untuk guru ngaji yang mengajarkan anak mereka Al-Quranul Karim. Padahal kalaulah kita telaah secara mendalam, hebat pun anak kita bahasa Inggris, jenius pun anak kita fisika, matematika dan lain sebagainya, ketika kita orang tua meninggal dunia, satu huruf itu pun tidak akan bisa menolong kita, baik sebelum dimasukkan ke liang lahat ataupun setelah kita dikuburkan. Berandai kita hari ini anak kita sangat hebat bahasa Inggris, ketika kita meninggal dunia lalu dia baca Yasin pakai bahasa Inggris di samping jenazah kita, sudah dipastikan tidak akan mendapatkan pahala, melainkan mengundang murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu juga sebaliknya, andai hari ini kita masukkan anak kita ke pondok tahfidz Quran, ke TPQ untuk belajar ilmu Al-Quran, lalu meninggal kita suatu saat nanti, jangankan Yasin mereka baca, jangankan surah Al-Mulk mereka baca, Al-Fatihah mereka baca sampai kepada kita, walaupun tulang kita sudah putih di dalam liang lahat. Maka sebab itu jamaah, hari ini ke depan, siapapun kita yang mempunyai mindset demikian, robahlah cara fikir kita. Bahasa Inggris perlu, matematika perlu, biologi sangat perlu, tapi ilmu Al-Quran jauh lebih perlu daripada itu semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat sidang Idul Fitri rahimahullah. Lalu yang kedua, orang yang Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala
sekaligus dia mendapatkan gelar takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan, kata Imam Al-Ghazali, adalah orang yang baru saja berpisah dengan Ramadan, tetapi di saat dia berpisah dengan Ramadan itu, hatinya kembali terpaut dengan Ramadan dan segera berdoa untuk disampaikan umurnya Ramadan yang akan datang. Jemaah yang dirahmati Allah, akhir zaman ini banyak kita yang salah pandang terhadap orang yang diterima Ramadan. Ketika di akhir-akhir Ramadan, banyak umat Islam yang sibuk mencari baju baru, sendal baru, sepatu baru dan lain sebagainya. Sedikit di antara kita umat Islam yang kembali terpaut hatinya dengan Ramadan tahun yang akan datang. Dengan alasan baru saja Ramadan, dengan alasan baru saja sholat sunnah tarawih dan witir. Padahal hal yang sesungguhnya adalah orang yang diterima Ramadannya oleh Allah dan mendapatkan gelar takwa di sisi Allah baru di awal-awal Ramadan itu berakhir. Layaknya dari malam sampai dengan hari ini 1 Syawal, hatinya kembali terpaut dengan Ramadan dan doa dia langitkan untuk kembali sampai Ramadan tahun yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat, sidang Idul Fitri rahimahumullah. Lalu yang ketiga, orang yang Ramadannya diterima Allah Subhanahu wa taala dan dipastikan mendapat gelar takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan adalah setelah Ramadan berakhir ada perubahan dalam dirinya menuju ke hal yang lebih baik. Mengapa demikian? Karena di Ramadan kita telah diajarkan oleh agama. Karena di Ramadan kita telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika siang hari Ramadan ada nasi, ada beras, ada sesuatu yang bisa dimakan di rumah kita, yang kita dapat dari hasil kerja kita, siangnya itu halal. Tapi karena Ramadan di siang hari diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan baru boleh kita makan? Setelah azan maghrib ataupun berbuka puasa. Orang yang diterima Ramadannya oleh Allah ketika di siang hari Ramadan dia melaksanakan ibadah kepada Allah, sebab dari ibadah itu seusai Ramadan menuju dirinya untuk hal yang lebih baik. Kalau di Ramadan bagi kita para pejabat mengambil uang yang tidak milik kita bisa membatalkan puasa Ramadan, tidak hanya 1 hari itu, bahkan 1 bulan. Maka selepas Ramadan pun tidak akan mau mengambil sesuatu yang tidak menjadi hak kita. Kalaulah itu masih terjadi dalam diri kita, bisa jadi Ramadan kita belum diterima Allah, dan bisa jadi Ramadan kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, sidang Idul Fitri rahimahullah. Maka sebagai penutup ataupun kesimpulan khutbah Idul Fitri kita pada hari ini, kalaulah Ramadan kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mengetahui orang-orang yang diterima Ramadannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, mari sama-sama kita lakukan rutinitas kita Ramadan dulu dan juga di luar bulan suci Ramadan. Kalaulah di Ramadan kita makmurkan masjid Allah, maka selepas Ramadan berakhir pun kita memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, mari sama-sama kita pautkan hati kita kembali untuk sama-sama kita berdoa Ramadan 1446 kembali Allah jumpakan, kembali Allah pertemukan kita dengan bulan yang mulia tersebut. Dan yang sangat penting adalah setelah Ramadan berakhir, mari sama-sama kita robah diri kita robah keluarga kita robah masyarakat kita untuk menuju hal yang lebih baik yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiru ya ulil absar, innallaha ghafurur rahim. Mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu صدق وعده ونصر عبده وأأمن دونه وعزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر.
Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أوفد عليه ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العلي العظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر, ولله الحمد. Kaum muslimin wal muslimat sidang Idul Fitri rahimakumullah. Ketika beberapa tahun Rasulullah menjelang wafatnya, waktu itu Rasulullah menaiki mimbar Idul Fitrina. Ketika Rasulullah menaiki mimbar Idul Fitri, setiap tangga mimbar itu Rasulullah mengucapkan amin. 3 tangga yang dilewati Rasulullah, berarti 3 kali amin yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasul selesai menyampaikan khutbahnya, seorang sahabat yang bergelar Amirul Mukminin bernama Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man antum faqul amin?" "Ya Rasul, ya Nabi Muhammad, mengapa engkau mengucapkan amin setiap menaiki tangga mimbar Idul Fitri?" kata Umar bin Khattab. Rasulullah menjawab, "Pada saat aku menaiki mimbar Idul Fitri, kata Rasul, aku mendengarkan para malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala." Apa doa malaikat itu? 3 doanya yang tertulis dalam kitab Nasihatul Ibad, Syekh Nawawi Al-Bantani menukilkan. Yang pertama, "Ya Allah," kata para malaikat, "Ya Rabbun, wahai Tuhan kami, jangan pernah engkau terima amal ibadah puasa Ramadan seorang hamba-Mu, laki-lakikah dia, perempuankah dia, sebelum 1 Syawal dia memohon ampun kepada kedua orang tuanya." Jamaah yang dirahmati Allah, bagi hari ini orang tua kita telah meninggal dunia menghadap kepada Allah. Kalau kita mampu ziarahi kuburnya, pergilah ke makam beliau. Pergilah ke makam beliau, pusat pusara mereka. Insya Allah kita doakan orang tua kita yang telah meninggal dunia sebagai bukti maaf kita kepada kedua orang tua kita. Barulah puasa Ramadan kita 1 bulan penuh tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, bagi kita orang tua yang masih ada bersama kita di dunia ini, sekiranya kita mampu untuk mendatangi mereka, pergilah, jumpailah mereka, datangi mereka. Jangan takut harta kita berkurang hanya untuk menjenguk orang tua. Bisa jadi hari ini ada orang tua kita yang tidak tinggal di Pasir Pengarayat, ada yang tinggal di luar kota dan lain sebagainya, yang untuk pergi ke sana membutuhkan biaya. Jangan takut harta kita berkurang hanya untuk menjenguk orang tua. Apa pesan Rasulullah sekaligus nasihat Rasulullah SAW? Engkau jadikan orang tuamu bagaikan raja, maka Allah jadikan rizkimu seperti rizki raja-raja. Andai hari ini orang tua kita bisa kita jangkau untuk berjumpa dengan dia, bawakan makanan kesukaan mereka, berikan baju yang terbaik untuk mereka. Hari ini banyak kita kaum Adam, para suami yang salah kaprah dalam hati. Kita lebih mementingkan baju istri ketimbang baju orang tua kita. Bayangkan kita, saudaraku, berapa banyak darah ibu kita keluar, terbuang begitu saja untuk melahirkan kita. Berapa banyak peluh keringat orang tua kita keluar, bahkan darah keluar dari ayah kita untuk mencari nafkah bagi kita selaku anak-anaknya. Maka oleh sebab itu, andai hari ini orang tua kita terjangkau, rubahlah cara fikir kita, bawakan makanan yang berenak untuk mereka, berikan pakaian yang bagus, berikan mereka uang, senangkan hati mereka. Insya Allah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, doa malaikat yang diaminkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apa kata malaikat? Ya Allah, ya Rabbul Rahim, ya Tuhanku, kata malaikat, jangan pernah engkau terima amal ibadah berhormat seorang hamba kalau dia seorang istri yang masih durhaka kepada suaminya. Kaum muslimin muslimah, bisa jadi pangkat kalian lebih tinggi daripada suami, bisa jadi gaji kalian lebih tinggi daripada suami, tetapi demi Allah, kalaulah kalian perlu meminta maaf kepada suami kalian, jangankan banyak, sedikit pun Ramadan kalian tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berdoa itu bukan ulama, bukan ustaz, bukan kiai, tetapi para malaikat, dan diaminkan oleh kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Doa itu pasti akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian merasa hebat ketimbang suami, jangan kalian merasa paling mulia ketimbang suami. Di tempat kerja bisa jadi jabatan kalian lebih tinggi, di urusan gaji bisa jadi gaji kalian lebih banyak, di urusan pendapatan bisa jadi pendapatan kalian lebih banyak ketimbang suami. Tetapi dalam konteks rumah tangga, derajat kalian tidak akan lebih tinggi daripada suami. Kalaulah jemaah Masjid Raya Pasir Pengrayan ini yang muslimah mau Ramadan yang diterima Allah, selain 3 tadi yang kita lakukan setelah Ramadan, maka bagi muslimah bermohon maaflah, meminta ampunlah atas dosa kalian kepada suami kalian masing-masing. Kaum muslimin rahimakumullah, lalu doa malaikat yang terakhir yang diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata para malaikat? Ya Allah, jangan pernah engkau terima amal ibadah puasa Ramadan seorang hamba, baik itu puasa Ramadannya ataupun sholat sunnah, tarawih, witir dan qiyamul lailnya, ataupun bacaan Quran, infak, sedekah dan lain sebagainya, kalau dia seorang muslim belum memohon maaf dan saling memaafkan dengan muslim yang lain. Bisa jadi 2 bulan yang lalu hubungan kita retak karena pesta demokrasi. Bisa jadi beberapa hari lalu silaturahmi kita seakan-akan terputus karena pesta demokrasi. Inilah momen yang paling mulia, momen yang sangat enak. Percuma kita puasa Ramadan, percuma kita berlapar di siang hari Ramadan dan juga menahan haus, kalaulah tidak kita saling memaafkan, maka amal ibadah Ramadan kita sedikit pun tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Satu dengan yang lain saling memaafkanlah, satu dengan yang lain sambunglah kembali silaturahmi. InsyaAllah keluar kita dari Ramadan hari ini 1 Syawal, kita layaknya baru saja keluar dari rahim ibu kita, suci bersih tanpa dosa sedikit pun. InsyaAllah sudah menjadi tempat kembali kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim